Sejarah perkembangan agama Islam di Afrika. Penyebaran Islam di Afrika bermula pada masa Nabi Muhammad, ketika ada kontak pertama kali antara Islam dengan Afrika, yaitu setelah para sahabat hijrah ke Habsyi dan mendapatkan sambutan baik dari Raja Najasyi maupun penduduk setempat. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan mengutus Amr bin As. Pasukan Muslim di bawah Panglima Amr bin As berhasil memasuki Mesir dengan mengalahkan tentara Bizantium, yaitu pada tahun 639 sampai 664 Masehi, dan mendirikan kota Fustat sebagai ibu kota pertama di wilayah Afrika. Secara geografis, Afrika Utara merupakan wilayah bergurun. Dalam terminologi Arab, daerah Ifriqiyah merupakan bagian dari Afrika Utara, yaitu wilayah Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Seluruh wilayah tersebut oleh orang-orang Arab dikenal dengan sebutan Al-Maghribi. Sebelum Islam masuk ke daerah Afrika Utara, daerah ini merupakan daerah di bawah kekuasaan Romawi. Penyebaran Islam mengalami kemajuan pesat ketika pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan dengan mengurus seorang yang bernama Uqbah bin Nafi' menjadi gubernur di Afrika pada tahun 666 Masehi dan menjadikan kota Qairawan sebagai ibu kota. Dengan keberaniannya, ia membersihkan pengacau dan sekaligus memulihkan keadaan. Ia merupakan orang pertama yang menembus padang pasir Sahara. Masuknya Islam ke Afrika Utara merupakan momen penting bagi masa depan Islam secara keseluruhan di benua Afrika dan daratan Eropa yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Kristen. Dalam peradaban Islam, Afrika Utara tidak dapat dilupakan begitu saja. Hal ini dikarenakan Afrika Utara merupakan pintu masuk dari sentral penyebaran Islam, yakni Timur Tengah. Bukti kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara adalah dalam bidang arsitektur, seni, dekorasi, dan intelektual. Di antara tokoh yang terkenal dalam bidang intelektual adalah Ibnu Khaldun, sang bapak sosiologi, dan Ibnu Battuta, sang penjelajah. Perjalanan panjang penyebaran Islam tidak serta-merta berjalan dengan mudah, akan tetapi melalui beberapa rintangan, baik rintangan dari dalam maupun dari luar. Pergolakan politik yang terjadi dalam pemerintahan pada saat itu dimanfaatkan oleh bangsa Berber untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan pun terjadi pada tahun 683 Masehi, di mana orang-orang Islam mengalami kemunduran karena orang-orang Barbar yang memberontak di bawah pimpinan Qusaylah. Adapun rintangan yang dihadapi dari pihak luar adalah maraknya penjajahan bangsa Eropa dan bangsa Romawi yang kembali berkuasa di wilayah Afrika pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Dan pada masa pemerintahan Ibnu Marwan, atas pertolongan Allah dan usaha dari orang-orang Muslim, Afrika Utara dapat direbut kembali dari kekuasaan Romawi dan berhasil mengalahkan perlawanan bangsa Barbar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.